Hey ho pop gengs, kita ketemu lagi di recap BGTS alias Bad Genius The Series. Yang sebelumnya udah nyampe episode 2 ya. Terus ceritanya fokus ke perkembangan relasi antara Bang sama Lin, sama pengenalan untuk beberapa karakter pendukung yang jadi klien Lin. Oke, biar nggak kelamaan penasaran, kita langsung cus aja kali ya. Buruan siapin cemilan kamu, karena Bad Genius The Series episode 3 dimulai sekarang. Kalau di episode sebelumnya sorotan awal film berfokus sama Bang, kali ini Grace yang jadi bintang panggungnya. Beneran loh, soalnya doi baru aja selesai pementasan klub drama, dimana Lin, Pat, dan Bang jadi salah 3 penontonnya dan terkagum-kagum dengan akting Grace yang meyakinkan. Bang bahkan sampai mewek pas nonton. Cuman bukan hanya Grace. Di pementasan itu juga ada Claire, anggota klub drama lain yang berhasil mencuri perhatian lebih banyak penonton. Tapi bukan berarti nggak ada yang muji Grace ya. Bang adalah salah satu yang paling kagum dengan pementasan klub drama, termasuk Grace. Soalnya Bang percaya kalau nggak gampang buat pertahanin nilai sambil tetap latihan acting. Nah, Lin yang denger soal itu dan tahu gimana cara Grace tetap bisa dapat nilai bagus, cuman bisa diem doang akhirnya. Untung Pat datang tak lama kemudian dan nyamperin mereka. Yang mana bikin Bang langsung cabut karena ogah ketemu sama Pat. Lalu gak lama kemudian giliran Grace yang datang dan langsung diserang pertanyaan sama Lin soal cara tampil penuh penghayatan sampai nangis-nangis. Dan ternyata rahasianya yaitu dengan nyubit paha sendiri sampai kesakitan. Namun meski dengan akting yang sebagus itu, Grace ternyata gak yakin bisa dapat peran utama untuk pertunjukan berikutnya. Karena Claire yang jadi rival terberatnya dianggap lebih cantik dan membuat para siswa terpikat. Itu sebabnya waktu berdua aja di mobil, Pat muji kecantikan Grace demi nenangin hati sang pacar. Yang sebenarnya sih ada maunya tuh, tapi gagal. Karena pas mau nyosor, Grace langsung ngingetin soal kesepakatan mereka yang gak mau buru-buru buat macem-macem. Ya meski kelihatan kecewa, pada akhirnya Pat tetap ngormatin keinginan sang pacar. Ya gitu dong. Ya salut sih, walaupun harus diakui kalau Pat ini ada rada-rada brengseknya. Tapi tindakan hormatnya ke keinginan pacar patut jadi contoh loh gengs, buat semua orang yang jalanin hubungan romantis. Ini baru namanya hubungan yang syihad. Oke, mari kita lanjut ke hari ujian di mana geng BG sekali lagi harus ruangan sama Bang. Ya walaupun sekarang tempat duduknya udah gak sebelahan lagi sama Lin kayak sebelumnya. Tapi doi itu sempat bikin kaget karena mendadak manggil guru pengawas. Dan ternyata cuman pengen nanyain soal lembar jawaban ditinggal di kursi atau dibawa ke depan. Jadi teman-teman Lin pun bisa bernafas lega. Meski sempat shock untuk beberapa saat. Selebihnya segala sesuatu berjalan lancar. Semua orang bisa dapat contekan dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Dan Lin bisa ngumpul lembar jawabannya dengan tenang. Nah, di momen inilah masalah pun muncul, karena tiba-tiba seorang siswa bernama Mu ketahuan lagi nunjukin gelagat yang mencurigakan. Terus begitu digeledah sama guru pengawas nih, doi ternyata punya secari kertas berisi kunci jawaban dari seseorang. Dan karena gak ada yang mau ngaku soal siapa yang bagiin kertas itu, ujian pun langsung dibatelin. Kemudian semua murid diminta berhenti ngerjain soal masing-masing. Nah, Lin, Pat, dan Grace yang lihat kunci jawaban punyamu langsung ngeh kalau itu contekan punya mereka. Yang mana bikin ketiganya jadi curiga kalau ada salah satu di antara pelanggan mereka yang jadi impostor. Sayangnya nih, setelah dikonfirmasi ke semua klien, gak ada satupun dari mereka yang ngaku. Jadi Lin minta Grace buat nanya langsung ke Mu, yang memang anggota klub drama juga. Sedangkan di sisi lain, Bang kembali jadi kambing hitam karena posisi duduknya yang berada di depan Mu. Jadi, guru curiga kalau doi adalah orang yang ngasih contekan. Nah, si Bang tentu gak terima dengan tuduhan itu. Makanya pas ninggalin ruang guru, terus lihat Mu lagi bareng sama Grace, doi langsung mampir dan dengan sopan nunggu dua orang ini selesai ngobrol dulu. Nah, baru setelah Grace selesai ngomong dan pergi, Bang langsung nanya nih ke Mu, soal siapa sih yang ngasih dia contekan, tapi malah dijawab dengan penuh sentimen. โทษว่ะ กูขายเพื่อนไม่ได้ Dari sini, adegan lalu berpindah ke malam hari, di mana Grace ngubungin Pat dan ceritain tentang Mu yang bungkam, soal insiden di sekolah tadi siang. Cuman pas ngobrol, ada sesuatu yang aneh, karena suara Pat kedengaran berat banget. Ya, doi sih ngakunya lagi angkat beban. Tapi taunya lagi asyik bercocok tanam sama Claire. Itu loh anak di klub drama yang tadi bikin Grace insecure.
Wah, bangke. Padahal tadi aku udah respect banget loh sama si Pat ini. Pat, kamu udah buat aku kecewa banget ya. Walaupun tindakan yang sebelumnya punya hormat sama perempuan, tapi tetap dihitung sebagai hal baik ya. Manusia emang gak ada yang sempurna sih. Baik buruk ini jarang jalan sendirian. Pasti mereka barengan. Kayak Bang dan Lin yang akhirnya barengan. Dan keesokan harinya berusaha mecahin masalah kasusmu dengan denah kursi kelas pas ujian sebagai bahan analisis. Hanya berdasarkan denah kelas itu, Bang udah bisa nyimpulin kalau Grace lah yang ngasih contekan kemu. Gak secara langsung sih, tapi lewat Claire dan Bas yang duduk ada di antara mereka berdua. Dan kecurigaan itu makin kuat mengingat mereka semua ini anggota klub drama. Cuman karena gak mau kalau Bang curiga sama Grace, Lin berusaha sebisa mungkin membantah dugaan Bang tersebut. Sampai akhirnya Bang nyerah dan mulai mikirin kemungkinan lain. Meski begitu, ternyata di sisi lain nih, Lin kepikiran juga sama teori Bang. Dan kalau makin dipikir nih, kayaknya terasa makin bener. Jadi besoknya, Lin ngajak Grace bicara 4 mata untuk mastiin kecurigaan Bang. Tapi Doi malah nyangkal dengan mata berkaca-kaca. แต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงๆนะลิน Kayaknya Lin lupa deh kalau temennya itu jago acting. Makanya malah dia yang iba dan merasa bersalah, terus malah minta maaf. Tanpa tahu kalau Grace sebenarnya lagi nyubit pahanya biar bisa pura-pura nangis. Wah, kelihatan polos begitu ya, ternyata Anda licik juga Grace. Ini juga Lin kok bisa ya, orang jenius sampai senaif itu. Ingat, dunia ini panggung sandiwara loh Nona. Setiap hari orang pasti berdusta buat capai tujuannya, ya nggak sih? Termasuk si Grace ini, yang ternyata betul-betul akurat sesuai dugaan Bang. Awalnya bagiin contekan ke Claire dengan tujuan supaya jatah pemeran utama dikasih ke dirinya. Duh, segitu insecure-nya ya. Dan entah bagaimana contekan itu bisa sampai kemu. Grace akhirnya jujur soal ini ke fansnya, si Tong, dengan harapan si Doi mau jadi kambing hitam yang ngaku ke semua orang sebagai pemberi contekan. Awalnya si Tong nolak, karena meskipun ngefans sama Grace, kan ada Pat. Jadi Doi gak mau berharap lebih. Cuman setelah dirayu-rayu, terus dijanjiin sesuatu, akhirnya mau deh. Dan sesuai dengan rencana Grace, keesokan harinya Tong ngaku ke Pat dan Lin kalau dialah yang ngasih contekan kemu. Lalu sebagai hukuman, Lin minta Tong buat ngaku langsung ke guru pengawas supaya Bang gak terseret masalah itu. Tapi Pat dan Grace malah bujuk Lin supaya gak ngelakuin itu. Soalnya bakal bahayain posisi mereka semua. Cuman Lin tetap ngotot. Untungnya setelah bicara dengan Bang, hukuman itu pun dibatalkan karena Bang sendiri udah gak terlalu mikirin masalah itu. Toh pada akhirnya semua tindakan bakal dapat karmanya sendiri kan. Dan dalam kasus film ini yang aku maksud ya si Grace. Karena bahkan setelah dia dihianatin semua orang terdekatnya demi peran utama di klub drama, tetap Claire yang terpilih sebagai bintang untuk pertunjukan selanjutnya. Dan saat dikonfrontasi, Claire dengan entengnya bilang kalau semua itu di luar campur tangannya. Soalnya pas jawaban dioper ke Bas, yang merupakan orang penting dalam klub drama, Doi mikir kalau contekan itu dari Claire. Dan sebagai balasannya Bas janjiin posisi peran utama sampai lulus. Jadi pada akhirnya Grace gak dapat apapun dari tindakan konyolnya itu. Dan hanya bisa terduduk lemas saat tahu soal semuanya. Karena di luar masalah pemeran utama, ternyata imbalan yang diminta Tong buat jadi kambing hitam cukup mahal. Dan itu adalah tubuh Grace. Oh my god. Wow, mahal ya harga yang mesti dibayar untuk capai tujuan sampai harus bohongin temen dan pacar kayak yang dilakuin sama Grace. Atau sampai ngorbanin diri kayak yang dilakuin Tong. Oke, itu dia recap untuk episode 3. Semoga kamu suka dan tetap mau lanjut nonton recap episode 4-nya nanti ya. Dan ya, seperti biasa aku cuman mau ngingetin buat kamu yang belum menonton serialnya. Bisa langsung cus ke platform WTV atau iFlix. Tinggal buat akun, udah bisa nonton gratis series ini deh. Tetap stay juga ya buat kamu yang nunggu recap episode 4. Sampai jumpa di video selanjutnya.